kegagalan Google Glass dalam perspektif UI UX. Untuk perkenalan kelompoknya, di sini saya Diana Bramalina. Saya Mamis Lopesari. Ini sama saya. Saya Diana. Saya akan beritahu. Saya Muhammad Islamfa. Baik, mari kita mulai saja untuk penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasusnya, yaitu mengenai kegagalan Google Glass dalam perspektif UI UX. Latar belakang dari studi kasus ini adalah Google Glass merupakan salah satu produk teknologi inovatif yang diharapkan membawa revolusi dalam dunia perangkat pintar. Namun, meskipun memiliki fitur canggih, produk ini gagal di pasaran. Permasalahannya, dari perspektif UI UX, kegagalan Google Glass disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang pertama, kurangnya user research. Produk ini tidak memahami kebutuhan nyata dari penggunanya. Yang kedua, tidak ada nilai manfaat yang jelas, yaitu tidak adanya aplikasi atau fitur yang benar-benar membuat hidup pengguna lebih mudah dari menggunakan perangkat Google Glass ini. Kemudian yang ketiga, kurangnya pertimbangan usability heuristics, atau faktor seperti visibility of system status, error prevention, dan user control yang kurang diperhatikan dari perangkat ini. Yang keempat, ketidaksesuaian dengan prinsip Gestalt. UI Google Glass mungkin tidak memanfaatkan elemen visual yang membantu pengguna untuk memahami fungsionalitas dengan lebih intuitif. Lalu, tugas diskusi dari studi kasus ini, yang pertama itu ada mengenai analisis UI UX-nya. Pertanyaan pertama yaitu, berdasarkan prinsip usability heuristics Nielsen, faktor mana yang paling berpengaruh terhadap kegagalan Google Glass? Kemudian yang kedua, bagaimana prinsip Gestalt bisa diterapkan untuk memperbaiki UI UX dari produk ini? Kemudian untuk solusi perbaikannya, pertanyaan pertama yaitu, jika Anda bagian dari tim desain Google Glass, bagaimana Anda akan melakukan user research yang lebih baik? Dan yang kedua, bagaimana cara mendesain ulang UI agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna? Baik, berikut merupakan penjelasan dari studi kasus yang akan dijawab oleh kelompok saya. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari tim analisis dengan saya Evelina Maria Hasutawaya. Saya Dea Tiara. Saya Pangesta Pujadi. Baik, kami akan menjelaskan dari tim analisis. Ada dua pertanyaan. Ini yang pertanyaan pertama, berdasarkan prinsip usability heuristic Nielsen, faktor mana yang paling berpengaruh terhadap kegagalan Google Glass? Nah, yang kedua, bagaimana prinsip Gestalt bisa diterapkan untuk memperbaiki UI UX dari produk ini? Baik, yang pertama bisa dijelaskan mulai dari Pang. Yuk. Berdasarkan prinsip usability heuristic Nielsen, menurut saya prinsip yang paling berpengaruh yaitu pertama, visibility of system status. Produk Google Glass menggunakan layar yang kecil di sudut pandang pengguna yang membuat interaksi terasa tidak intuitif. Pengguna kesulitan mengetahui apakah perangkat sedang aktif, melakukan proses tertentu, atau mengalami kesalahan. Ini bertentangan dengan prinsip bahwa sistem harus selalu memberikan informasi status yang jelas kepada pengguna. Selain itu, tidak ada feedback visual atau suara yang cukup untuk menunjukkan kepada pengguna apakah Google Glass sedang merekam atau menjalankan fungsi lainnya, yang menyebabkan kebingungan dan bahkan kekhawatiran privasi di kalangan masyarakat. Yang kedua, user control dan freedom. Google Glass juga sangat bergantung pada kontrol suara dan gerakan kepala, yang seringkali tidak bekerja secara akurat atau terasa canggung digunakan di depan umum. Hal ini membatasi kontrol pengguna terhadap perangkat lain, membuat pengalaman pengguna menjadi tidak nyaman. Serta jika pengguna melakukan kesalahan dalam input, pengguna tidak bisa opsi pengulangan atau membatalkan. Yang ini menyebabkan frustasi dan pengalaman pengguna yang buruk. Nah, jadi yang ketiga yaitu match between system and the real world, yaitu kesesuaian dengan dunia nyata. Nah, jadi UI Google Glass tidak selaras dengan ekspektasi pengguna karena informasi yang sering muncul di tempat yang tidak nyaman dan bidang penglihatan. Tidak adanya standar interaksi intuitif dengan suara dan gestur membuat pengalaman menjadi canggung. Nah, jadi UI Google Glass tidak selaras dengan ekspektasi pengguna karena tampilan informasi yang muncul di tempat yang tidak nyaman dalam bidang penglihatan membuat pengalaman pengguna menjadi kurang alami. Selain itu, kurangnya standar interaksi yang intuitif dengan suara dan gestur penyebabnya pengguna kesulitan dalam beradaptasi dengan perangkat ini. Untuk meningkatkan pengalaman pengguna, desain UI dan metode interaksi harus lebih menyesuaikan dengan kebiasaan serta ekspektasi pengguna dalam dunia nyata.
Oke, untuk pertanyaan kedua, di sini saya akan menjelaskan prinsip Gestalt untuk perubahan dalam UI UX di Google Class. Yaitu, pertama ada proximity, yaitu kedekatan. Informasi yang sering digunakan harus dikelompokkan secara lebih logis pada tampilan HUD agar lebih mudah dibaca. Yang kedua, ada prinsip similarity atau kesamaan, yaitu icon dan elemen UI harus memiliki desain yang lebih konsisten agar pengguna dapat dengan cepat mengenali fungsi masing-masing. Nah, kesimpulannya, jadi prinsip proximity dan prinsip similarity jadi kesimpulannya, penerapan prinsip proximity dan prinsip similarity dalam desain UI Google Class dapat meningkatkan keterbacaan dan kemudahan pengguna. Dengan mengelompokkan informasi yang sering digunakan secara lebih logis, pengguna dapat dengan cepat menemukan apa yang mereka butuhkan. Selain itu, desain icon dan elemen UI yang lebih konsisten akan membantu pengguna mengenali fungsi masing-masing dengan lebih intuitif, sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih efisien dan nyaman. Saya akan menjelaskan penjelasan lanjutan dari Dea. Oke, selanjutnya ada kelengkapan dan juga alur visual atau closure and continuity. Nah, desain ini harus mampu membantu pengguna untuk melengkapi informasi yang tidak sepenuhnya ditampilkan dan mengikuti alur yang logis. Misalnya, dalam tampilan menu Google Glass, hanya sebagian icon yang ditampilkan di awal, sementara pengguna secara intuitif dapat memahami adanya opsi lanjutan dengan menggeserkan layar. Nah, atau garis panduan halus yang mengarahkan mata pengguna dari satu elemen ke elemen berikutnya, sehingga alur kerja terlihat natural dan tidak membingungkan. Selanjutnya ada penekanan pada elemen utama atau figur ground. Penting untuk membuat perbedaan visual yang jelas antara informasi figur, dan latar belakang atau ground. Nah, hal ini memudahkan pengguna untuk segera fokus pada elemen penting seperti status sistem atau notifikasi. Contohnya, pada tampilan notifikasi itu menggunakan kontras warna yang tinggi antara teks dan juga latar belakang. Misalnya, notifikasi penting muncul dengan warna cerah di atas layar belakang yang gelap, sehingga pengguna langsung menyadari adanya pesan baru tanpa harus mencari-cari. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Belum di itu. Halo. Kami dari tim solusi perbaikan mengenai studi kasus kegagalan Google Glass dalam perspektif UI UX. Soal yang pertama, jika Anda bagian dari tim desain Google Glass, bagaimana Anda akan melakukan user research yang lebih baik? Dan pertanyaan kedua, bagaimana cara mendesain ulang UI agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna? Aku berlutut. Oh, oke. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Untuk melakukan user research yang lebih baik dalam desain Google Glass, penting untuk mendefinisikan tujuan dan rencana penelitian dengan jelas. Menggunakan metode yang sesuai, seperti wawancara dan survei, dapat membantu memahami kebutuhan dan pengalaman pengguna secara lebih mendalam. Baik, di sini ada definisikan tujuan penelitian. Tentukan masalah spesifik yang ingin dipecahkan, seperti bagaimana pengguna berinteraksi dengan Google Glass dalam situasi sehari-hari. Dan selanjutnya, buat pertanyaan penelitian yang jelas untuk menggali informasi yang relevan. Misal, apa fitur yang paling sering digunakan oleh pengguna? Atau apa tantangan yang dihadapi pengguna saat menggunakan perangkat ini? Kemudian cara selanjutnya ada pilih metode penelitian yang tepat. Gunakan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Metode kualitatif seperti wawancara dan fokus grup dapat memberikan wawasan tentang pengalaman pengguna. Metode kuantitatif seperti survei dapat membantu mengumpulkan data yang lebih luas dan terukur. Dan solusi selanjutnya ada rekrut partisipan yang relevan. Pilih partisipan yang sesuai dengan demografi target pengguna Google Glass, termasuk usia, latar belakang, dan tingkat pengalaman teknologi. Pertimbangkan untuk melibatkan pengguna dengan berbagai tingkat keterampilan teknologi untuk mendapatkan perspektif yang beragam.
Solusi selanjutnya ada melakukan riset dengan sistematis. Siapkan lingkungan yang nyaman dan tidak mengganggu untuk wawancara atau sesi observasi. Pastikan bahwa pertanyaan yang diajukan tidak mempengaruhi jawaban partisipan. Dan berikan kebebasan bagi mereka untuk berbagi pengalaman secara terbuka. Selanjutnya ada analisis dan sintesis data. Kumpulkan dan analisis data yang diperoleh untuk mengidentifikasi pola dengan tema yang muncul dari pengalaman pengguna. Gunakan teknik seperti peta empati untuk memahami emosi. Selanjutnya ada analisis dan sintesis data. Kumpulkan dan analisis data yang diperoleh untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari pengalaman pengguna. Gunakan teknik seperti peta empati untuk memahami emosi dan motivasi pengguna dalam konteks penggunaan Google Glass. Solusi selanjutnya ada presentasikan temuan dengan jelas. Buat presentasi yang ringkas dan informatif untuk desain. Menyoroti temuan utama dan rekomendasi berdasarkan data yang dikumpulkan. Sertakan visualisasi data yang menarik untuk membantu menjelaskan poin-poin penting dan memudahkan pengalaman. Terakhir ada solusinya, ada literasi berdasarkan umpan balik. Gunakan hasil penelitian untuk melakukan iterasi pada desain Google Glass, mengatasi masalah yang diidentifikasi dan meningkatkan fitur-fitur yang ada. Lakukan penelitian berulang untuk terus memperbaiki pengalaman dengan mengembangkan teknologi dan kebutuhan pengguna yang berubah-ubah. Baik, di sini saya akan menambahkan jawaban dari Saudara Fateh mengenai upaya untuk melakukan user research yang lebih baik pada perangkat Google Glass. Yang pertama itu ada survei dan wawancara. Ini bisa dilakukan dengan cara melakukan survei online dan wawancara tatap muka dengan calon pengguna untuk mengumpulkan data tentang kebutuhan dan harapan mereka. Pertanyaan tersebut bisa seperti yang pertama, apa yang pengguna harapkan dari perangkat wearable, yang kedua, fitur apa yang paling penting bagi pengguna dalam perangkat seperti Google Glass, dan yang ketiga, apakah pengguna sebelumnya pernah menggunakan perangkat wearable, jika ya, apa yang mereka sukai dan yang mereka tidak sukai. Kemudian contohnya ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan platform survei seperti Google Forms atau SurveyMonkey. Kemudian yang kedua ada pengujian konsep. Ini bisa dilakukan dengan cara mengembangkan prototipe awal dari Google Glass dan mengundang pengguna untuk mengujinya, sehingga pengguna nantinya dapat memberikan umpan balik terkait antarmuka, fitur, dan pengalaman secara keseluruhan dalam menggunakan perangkat Google Glass. Contohnya yaitu dengan membuat prototipe interaktif menggunakan Figma atau Adobe XD. Hal ini dilakukan agar pengguna dapat mencoba fitur seperti pengenalan suara dan navigasi, serta memberikan umpan balik tentang kemudahan penggunaan dan kejelasan antarmukanya. Yang ketiga itu ada observasi pengguna. Ini bisa dilakukan dengan cara mengamati dalam konteks nyata saat mereka menggunakan perangkat wearable lainnya, seperti smartwatch atau fitness tracker. Hal ini dilakukan untuk membantu memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan teknologi. Contohnya, dengan mengamati pengguna yang menggunakan smartwatch saat berolahraga, kita dapat mencatat bagaimana mereka mengakses informasi, berapa lama mereka menghabiskan waktu dalam melihat notifikasi di perangkatnya, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan antarmuka saat bergerak atau beraktivitas. Dan yang keempat, itu ada persona dan user journey mapping. Menggunakan user journey mapping dapat mengembangkan persona berdasarkan data yang dikumpulkan dan memetakan perjalanan pengguna untuk memahami titik-titik dan momen-momen penting dalam pengalaman penggunaan mereka. Contohnya, persona untuk pengguna bernama Sarah, yaitu Sarah 30 tahun, seorang profesional yang aktif yang menginginkan perangkat yang dapat membantunya tetap terhubung saat berolahraga. Peta perjalanan pengguna tersebut dapat menunjukkan bahwa Sarah merasa frustasi ketika harus mengeluarkan ponsel dari tasnya hanya untuk melihat notifikasi. Kemudian yang kelima ada focus group. Focus group discussion dapat diadakan dengan mengadakan sesi
diskusi tersendiri dengan berbagai kelompok pengguna untuk mendiskusikan ide-ide dan mendapatkan umpan balik tentang fitur yang ingin diusulkan untuk Google Glass tersebut. Contohnya, dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mengundang 10 pengguna potensial untuk berdiskusi tentang fitur yang mereka inginkan di Google Glass. Diskusi dapat mengungkapkan bahwa banyak pengguna ingin fitur yang memungkinkan mereka untuk mengambil foto dengan suara atau gerakan tangan di perangkat Google Glass tersebut, misalnya seperti itu. Baik, sekian. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dinda. Terima kasih. Halo, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua tentang solusi, yaitu bagaimana cara mendesain ulang UI agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna untuk Google Glass. Yang pertama, kita harus bisa memahami dulu kebutuhan pengguna. Kita bisa melakukan riset pengguna untuk memahami bagaimana mereka menggunakan Google Glass, serta identifikasi tantangan utama yang dihadapi pengguna, seperti keterbatasan tampilan kecil atau gangguan dalam pengalaman pengguna. Kalian dengar? Stop it. Pengalaman pengguna. Yang kedua, kita harus lihat dulu prinsip desain UI untuk Google Glass. Karena Google Glass ini memiliki layar yang kecil, muncul di sudut pandangan pengguna desain UI harus yang pertama meminimalkan distraksi. Gunakan desain ringkas dan sederhana dengan sedikit elemen visual. Yang kedua, tampilkan informasi yang relevan agar pengguna tetap fokus pada aktivitas utama mereka. Selanjutnya, gunakan interaksi berbasis suara atau gerakan. Manfaatkan perintah suara untuk navigasi, contohnya seperti "Oke Glass, buka peta". Yang kedua, gunakan gerakan kepala atau sentuhan minimal pada touchpad untuk berinteraksi. Yang kedua, teks dan elemen visual yang jelas. Kita juga bisa menggunakan font besar dan kontras tinggi agar mudah dibaca. Selanjutnya, hindari teks panjang dan gunakan icon atau simbol untuk komunikasi cepat. Nah, ada juga nih struktur informasi bertahap, yang seperti tampilkan informasi esensial terlebih dahulu dan beri opsi untuk menampilkan lebih banyak jika diperlukan. Contohnya seperti notifikasi sederhana muncul dengan ringkasan. Lalu pengguna bisa melakukan gerakan atau perintah suara untuk detail lebih lanjut. Berikut juga ada beberapa elemen UI yang perlu diperbaiki. Yang pertama yaitu ada home screen. Gunakan antarmuka yang minimalis dengan icon besar. Yang kedua, prioritaskan akses cepat ke aplikasi utama yang sering digunakan. Selanjutnya ada notifikasi dan alert. Gunakan getaran ringan atau suara pendek untuk menarik perhatian. Pastikan juga pengguna bisa melihat notifikasi sekilas tanpa harus berhenti dari aktivitas utama. Nah, selanjutnya ada juga navigasi dan interaksi. Integrasikan gerakan kepala dan sentuhan minimal untuk kontrol yang lebih alami. Gunakan timeline atau card-based UI untuk menampilkan informasi secara bertahap. Selanjutnya ada juga mode hands-free. Pastikan sebagian besar interaksi bisa dilakukan tanpa menyentuh perangkat. Gunakan AI untuk memahami konteks. Misalnya, otomatis menampilkan petunjuk arah saat pengguna sedang berkendara. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diana. Baik, di sini saya akan menambahkan jawaban dari Saudari Dinda mengenai upaya untuk mendesain ulang UI agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang pertama itu dengan cara menyederhanakan antarmuka. Ini bisa dilakukan dengan cara mendesain antarmuka yang lebih sederhana dan intuitif dengan mengurangi elemen yang tidak perlu pada perangkat Google Glass. Contohnya, menggunakan desain minimalis seperti hanya menampilkan informasi penting seperti waktu, notifikasi, dan navigasi pada perangkat tersebut. Misalnya, tampilan utama Google Glass hanya menunjukkan jam dan notifikasi terbaru, sementara fitur lainnya bisa diakses melalui menu yang mudah diakses. Kemudian yang kedua itu dengan cara memprioritaskan fitur utama pada perangkat Google Glass. Fokus pada fitur utama memberikan nilai tambah bagi pengguna Google Glass. Contohnya, jika hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna lebih tertarik pada navigasi, maka fitur peta dan penunjuk arah harus menjadi fokus utama dalam perangkat ini. Misalnya, menambahkan fitur yang memungkinkan pengguna untuk melihat rute dari layar Google Glass tanpa harus mengalihkan perhatian mereka dari jalan. Dan yang ketiga itu dengan cara mengimplementasikan usability heuristics. Ini dapat dilakukan dengan cara memastikan bahwa prinsip-prinsip usability heuristics itu diterapkan pada perangkat Google Glass. Contohnya, yang pertama itu ada prinsip visibility of system status.
Ini dapat dilakukan dengan cara menampilkan indikator yang jelas pada saat perangkat sedang memproses perintah atau mengunduh data. Kemudian yang kedua ada prinsip error prevention, yaitu dengan cara menggunakan konfirmasi suara sebelum melakukan tindakan penting, seperti dalam mengambil foto. Dan yang ketiga itu ada user control and freedom, yaitu dengan cara menyediakan opsi untuk membatalkan perintah dengan mudah, seperti menggeser ke kiri untuk membatalkan pengambilan foto di perangkat Google Glass. Yang keempat itu ada desain responsif dan adaptif. Ini dapat dilakukan dengan cara mengembangkan UI yang lebih responsif dan dapat beradaptasi dengan konteks penggunaan yang berbeda. Contohnya, jika pengguna sedang berolahraga, maka antarmuka di perangkat Google Glass tersebut dapat menampilkan informasi yang lebih besar dan lebih jelas, seperti detak jantung dan waktu, sementara saat pengguna sedang dalam pertemuan atau meeting misalnya, maka antarmuka dari Google Glass tersebut akan menyembunyikan notifikasi yang tidak penting dan hanya menampilkan informasi yang relevan. Dan yang kelima, itu dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan dengan aplikasi yang relevan. Ini dapat dilakukan dengan cara mengembangkan aplikasi yang memberikan manfaat nyata bagi pengguna. Contohnya, Google Glass dapat mengintegrasikan perangkat mereka dengan aplikasi kesehatan seperti Google Fit yang memungkinkan pengguna untuk melacak aktivitas fisik mereka secara real time. Misalnya, ketika pengguna sedang berlari nih, mereka dapat melihat jumlah langkah yang mereka ambil atau kalori yang terbakar secara langsung di layar perangkat Google Glass yang mereka gunakan. Dan yang keenam atau terakhir itu merupakan uji coba dan iterasi pada perangkat Google Glass, yaitu dengan cara melakukan pengujian secara berulang dengan pengguna untuk mendapatkan umpan balik dan melakukan iterasi pada desain Google Glass sendiri. Contohnya, setelah merilis versi beta dari Google Glass, Google Glass dapat mengundang pengguna untuk menguji perangkat mereka selama beberapa minggu. Kemudian setelah beberapa minggu tersebut berlalu, maka Google Glass akan mengumpulkan umpan balik melalui survei dan wawancara untuk memahami pengalaman pengguna mereka dan melakukan perbaikan berdasarkan masukan dari pengguna tersebut, seperti meningkatkan kecepatan respons antar muka atau menambahkan fitur baru yang diinginkan oleh pengguna. Dengan demikian, pendekatan yang lebih terfokus pada pengguna dan menerapkan prinsip-prinsip desain yang baik, Google Glass dapat memiliki peluang yang lebih baik untuk sukses di pasar nantinya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.